Halo, jumpa lagi dengan saya, Arif Setiawan. Kali ini saya akan membagikan tips cara simpel menabung saham. Banyak berbagai metode untuk menabung saham. Salah satunya ada yang misalnya pakai metode beli di tanggal tertentu, ataupun setiap bulan beli di akhir bulan saat gajian seperti itu, atau ketika mempunyai pendapatan, atau misalnya salah satunya membeli saham ketika saham sedang murah lalu beli dengan maksimal. Jadi yang dikatakan maksimal yaitu semua cash di portofolio atau di RDI itu dihabiskan untuk membeli saham. Di sini saya akan membagikan tips untuk cara menabung saham secara sederhana, simple, yang bisa dilakukan rekan-rekan semua. Terutama tentang cara menabung saham bagi teman-teman di sini yang mempunyai pendapatan rutin setiap bulan ya. Saya kira semua rekan-rekan di sini mempunyai pendapatan secara rutin juga ya. Seperti itu. Cara yang pertama yaitu sisihkan dulu uang tabungan rekan-rekan semua ke FDI secara konsisten dan rutin. Dalam arti di sini ketika teman-teman mempunyai pendapatan yang lebih ataupun ada alokasi untuk investasi ataupun dalam paksaan investasi seperti itu, saya kira harus konsisten rutin disisihkan ke RDA. Dalam arti misalnya ketika teman-teman di sini mempunyai pendapatan setiap tanggal 20 ataupun tanggal 1, sisihkanlah di tanggal tersebut. Ketika kita terima uang, langsung kita transfer ke RDI. Itu pertama dulu. Kenapa? Kalau tidak seperti itu, maka alokasi yang untuk investasi biasanya nanti terpakai untuk kebutuhan atau misalnya untuk memenuhi keinginan rekan-rekan semua. Dalam contoh misalnya kita ingin liburan ke suatu tempat, mungkin budget sebelumnya 1 juta, ketika belum ditransfer ke RDI ternyata membengkak ke 1,5 juta, seperti itu ya. Itu contohnya. Lalu kedua, kita melihat perusahaan yang produknya kita kenal dan kita konsumsi atau kita pakai setiap hari. Kenapa? Ketika kita membeli saham perusahaan yang produknya kita pakai setiap hari, kita bisa menganalisa kinerja perusahaan itu bagaimana, apakah produknya terus diminati masyarakat dan produknya terus laku sehingga akan berdampak kepada penjualan perusahaan. Lalu ketiga, pilih saham yang memiliki kinerja bagus, dalam arti selalu mencetak laba secara growth dari tahun ke tahun itu selalu naik. Artinya kita dapat melihat dari tahun ke tahun itu laba yang dihasilkan suatu perusahaan yang kita beli itu semakin naik. Lalu selanjutnya keempat, yaitu lihat kondisi harga saham perusahaan. Saya sendiri tidak mewajibkan ketika teman-teman di sini membeli saham di tanggal tertentu. Kenapa? Karena setiap tanggal itu harga saham bisa jadi saat dalam kondisi naik atau sudah lumayan tinggi. Jadi ketika harga saham itu sedang tinggi, maka otomatis kita mengeluarkan biaya atau cost untuk membeli saham itu lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya. Lalu kelima, beli saat harga saham diskon. Kenapa? Karena ketika saham itu sedang diskon, kita mengeluarkan modal itu tidak terlalu banyak karena sedang diskon ya. Seperti teman-teman di sini mungkin ketika dulu membeli suatu sepatu, produk sepatu itu dulunya harga 1 juta, lalu diskon ke 800, yang teman-teman di sini keluarkan uangnya untuk membeli sepatu tersebut adalah 800. Sama seperti saham, ketika dulunya mungkin harganya di 10.000, ketika turun di 8.000, maka otomatis kita mengeluarkan uang yang lebih sedikit, atau sederhananya kita membeli dengan lot yang lebih banyak. Contoh misalnya di sini ketika harga saham mungkin sedang di area 10.000, ternyata turun 8.000, ketika alokasi ke FDI-nya 3 juta, maka kalau sebelumnya mengeluarkan uang sekitar 3 juta rupiah untuk membeli 3 lot saham tersebut, ketika beli di harga 8.000 maka hanya mengeluarkan uang sekitar 2.400.000, seperti itu ya. Otomatis ketika kita dapat harga
lebih murah, maka potensial keuntungan kita yang akan kita peroleh di masa yang akan datang itu lebih banyak karena kita dapat harga lebih murah. Sekian tips dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada teman-teman di sini ada cara lain untuk menabung saham, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like, komen, share ke rekan-rekan semua. Sampai jumpa di video berikutnya.